Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Mengetahui isi hati dan Maha Bijaksana dalam mengatur takdir makhluknya. Solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad, sang suri teladan yang telah mengajarkan kita bagaimana menyucikan hati dari segala penyakit, termasuk hasad. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah hasad, yaitu merasa tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, bahkan menginginkan nikmat itu hilang darinya. Tapi, yang lebih berat adalah ketika kita menjadi sasaran hasad orang lain. Kita merasa tak nyaman, dicurigai, dibenci tanpa sebab, bahkan mungkin difitnah dan dijegal langkahnya. Lalu bagaimana sikap kita? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan arahan yang indah dan dalam. Beliau tidak hanya menjelaskan tentang bahaya hasad bagi pelakunya, tetapi juga memberi tuntunan bagi korban hasad agar tetap tegar, kuat, dan tidak ikut tenggelam dalam balas dendam atau kebencian. Berikut ini adalah 7 cara menghadapi orang yang hasad kepada kita menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dimulai dari bagian pertama ini. 1. Sabar dan tidak membalas. Sikap pertama yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah bersabar. Sabar bukan berarti lemah, tetapi memilih menahan diri agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau berkata, orang yang terkena hasad tidak akan dirugikan sedikit pun selama ia bersabar dan tidak membalas dengan kejahatan. Mengapa kita harus bersabar? Karena kejahatan itu akan kembali kepada pelakunya. Orang yang hasad sedang mengumpulkan dosa, sedang kita yang bersabar sedang mengumpulkan pahala. Maka jangan tukar pahala itu dengan amarah sesaat. Contohnya, jika ada orang iri karena rezeki kita lancar, lalu dia menyebar fitnah, maka diam adalah jawaban terbaik. Biarkan waktu dan kejujuran membuktikan segalanya. Jika kita membalas, kita bisa ikut jatuh pada dosa yang sama. 2. Mendoakan kebaikan untuk si pelaku hasad. Ini adalah langkah yang berat, tetapi sangat mulia. Imam Al-Ghazali menganjurkan agar kita justru mendoakan orang yang hasad kepada kita. Dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan, balaslah kebencian dengan kebaikan, karena itu akan mematikan api hasad dalam hati mereka. Doa yang tulus bisa menjadi penyejuk hati kita sendiri, sekaligus bisa menjadi sebab hidayah bagi orang yang iri. Kita bisa berdoa misalnya, Ya Allah, lapangkan hatinya. Berikan ia ketenangan. Gantikan rasa hasadnya dengan rasa syukur. Ketika kita berdoa untuk orang yang membenci kita, sebenarnya kita sedang mengangkat derajat kita sendiri di sisi Allah. Kita menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi oleh iman dan kasih sayang. 3. Tidak membuka aib atau balas menjelekkan. Hasad seringkali diiringi oleh lisan yang tajam gibah, fitnah, atau sindiran. Namun Imam Al-Ghazali menekankan agar kita tidak ikut membuka aib orang yang hasad kepada kita. Kita mungkin tahu kesalahan atau kelemahan mereka, tetapi menahan diri untuk tidak menyebarkannya adalah bentuk kedewasaan spiritual. Bahkan jika kita dijelekkan, jangan ikut menjelekkan. Barang siapa menutup aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat, demikian sabda Nabi Muhammad. Ingat, jika kita diam dan bersabar, justru Allah sendiri yang akan membela kita di saat yang paling tepat. Balasan dari Allah jauh lebih adil dan tepat dibanding balasan kita yang penuh emosi. 4. Sibukkan diri dengan kebaikan dan amal soleh. Daripada sibuk memikirkan kedengkian orang lain, lebih baik kita fokus memperbaiki diri. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa amal soleh adalah tameng perlindungan dari gangguan hati orang lain. Orang yang iri akan merasa semakin terganggu ketika melihat kita tetap tenang, tetap baik, tetap tumbuh, dan tetap dekat dengan Allah. Maka teruslah berbuat baik, karena itu adalah bentuk perlawanan yang paling halus namun paling kuat.
Jangan berhenti hanya karena komentar orang. Jangan mundur karena mereka tak suka. Justru itu ujian keikhlasan kita. Saudaraku, dengki orang lain memang bisa menyakitkan. Tapi yakinlah, orang yang kuat bukan yang membalas dengan tangan, tapi yang bersabar dan tetap berada di jalan kebaikan. Jangan biarkan hasad orang lain mencuri kebahagiaan dan ketenangan kita. 5. Menjauhkan diri dari sikap pamer ria dan ujub. Hasad sering muncul karena orang lain melihat keberhasilan atau nikmat yang kita miliki. Karena itu, Imam Al-Ghazali menasihati agar kita tidak menampilkan nikmat dengan cara yang berlebihan, yang justru bisa menyulut api kedengkian dalam hati orang-orang yang lemah imannya. Bukan berarti kita harus menyembunyikan seluruh nikmat, tapi cukupkan untuk tidak memamerkannya secara sengaja. Beliau menulis, jika engkau tahu bahwa menampakkan nikmatmu akan menimbulkan kebencian atau kedengkian, maka sembunyikanlah. Karena menjaga hati sesama lebih utama daripada memamerkan apa yang kau miliki. Contoh sederhana, jika kita punya rezeki lebih, tidak perlu selalu diposting atau dibicarakan. Jika anak kita berprestasi, cukup syukuri dalam doa. Menjaga hati orang lain adalah bagian dari akhlak mulia. Dengan begitu, kita bukan hanya menghindarkan diri dari hasad orang lain, tapi juga membersihkan hati kita dari penyakit ujub bangga diri dan ria, ingin dipuji. 6. Perbanyak zikir dan tawakal kepada Allah. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya menguatkan hubungan spiritual dengan Allah sebagai benteng menghadapi segala penyakit hati, termasuk dari serangan hasad orang lain. Beliau menegaskan, orang yang hatinya bergantung kepada Allah, tidak akan terganggu oleh gangguan makhluk. Karena hatinya yakin bahwa semua kebaikan dan keburukan datang dari Allah. Zikir adalah penjaga hati. Ketika orang mencela kita karena hasad, cukup ucapkan, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Doa-doa semacam ini adalah perisai batin. Zikir juga menenangkan hati, menjauhkan kita dari kegelisahan karena omongan orang. Ketika Allah bersama kita, maka tak ada yang perlu ditakutkan dari hasad manusia. 7. Yakini bahwa hasad mereka tidak akan mengubah takdir Allah. Ini adalah puncak keyakinan yang harus kita bangun. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa hasad orang lain tidak akan pernah mampu mencabut nikmat yang Allah telah tetapkan untuk kita. Dalam Ihya Ulumuddin dikatakan, seandainya seluruh manusia bersepakat untuk mengambil satu nikmat darimu yang telah ditetapkan Allah bagimu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Keyakinan ini penting agar kita tidak takut, tidak gelisah, tidak goyah oleh bisikan, fitnah, atau makar orang-orang yang hasad. Kita tahu, semua yang kita miliki adalah pemberian Allah, dan hanya Dia yang bisa mengambilnya. Ketika kita yakin bahwa rezeki, kehormatan, kebahagiaan, dan masa depan kita ada di tangan Allah, maka hati kita akan tenang. Kita tidak akan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang iri. Justru kita semakin dekat dengan Allah, dan semakin fokus pada jalan hidup yang Dia ridai. Saudaraku yang mulia, menghadapi orang yang hasad memang tidak mudah. Tapi Al-Ghazali menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa tetap menang tanpa harus melawan dengan keburukan. Kita bisa menjaga hati tetap bersih, lisan tetap baik, dan hidup tetap tenang meski ada yang membenci. Dengan sabar, doa, amal soleh, dan keyakinan kepada Allah, kita akan melihat sendiri bagaimana hasad orang lain tak mampu menjatuhkan kita, bahkan justru menjadi sebab naiknya derajat kita di sisinya. Jadikan setiap ujian sebagai peluang untuk semakin dekat kepada Allah, dan ingatlah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka.
Quran Surat At-Tolak 2-3. Menghadapi hasad dengan jiwa yang tenang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita menapaki 7 langkah yang diajarkan Imam Al-Ghazali dalam menghadapi orang yang hasad kepada kita dari bersabar, mendoakan mereka, tidak membalas, menghindari pamer, memperbanyak zikir, hingga yakin pada takdir Allah, maka kini saatnya kita menguatkan hati, menyatukan semua langkah itu dalam satu kekuatan, ketenangan jiwa karena tawakal kepada Allah. Karena sesungguhnya, orang yang kuat bukanlah yang membalas hasad dengan hasad, tetapi yang tetap tenang meski dijatuhkan, tetap lembut meski disakiti, dan tetap berbuat baik meski dibenci. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan kita bahwa hasad adalah penyakit hati yang merusak pelakunya lebih dahulu daripada korbannya. Maka, jika kita menjadi sasaran, jangan ikut tertular. Jangan biarkan mereka yang membenci menguasai ketenangan batin kita. Berhati lembut di tengah ujian. Saudaraku, mungkin di antara kita ada yang sedang merasa berat. Dihasut teman dekat, ditusuk dari belakang, difitnah, atau dipersulit hanya karena ada yang tidak senang melihat kita bahagia. Tapi tenanglah, itu semua adalah bagian dari ujian keimanan. Ingatlah, Nabi Yusuf alaihissalam juga menjadi korban hasad, dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi akhirnya apa? Allah angkat derajatnya, hingga menjadi penguasa Mesir. Maka jangan takut, hasad tidak akan pernah bisa merobohkan orang yang dijaga oleh Allah. Tanda Allah meninggikan derajatmu. Jika kamu menjadi sasaran hasad, itu artinya Allah sedang mengangkatmu. Karena biasanya orang tidak iri kepada yang lemah dan tidak punya apa-apa. Maka jangan merasa lemah, tapi merasa mulia karena kamu menjadi istimewa di mata mereka meski dengan cara yang salah. Namun, jangan lupa untuk menjaga hati. Jangan sampai kita yang awalnya dizalimi, berubah menjadi zalim karena ingin membalas. Jangan sampai kita yang awalnya sabar, berubah menjadi sombong karena merasa lebih baik. Jangan biarkan luka membuat hatimu keras. Biarkan luka itu membuat hatimu lebih lembut, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Allah. Doa yang menyentuh hati dan menggetarkan langit. Kini, mari kita tutup dengan doa. Semoga setiap kata ini mengetuk langit, dan Allah turunkan ketenangan dalam hati-hati kita yang sedang diuji. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang sabar. Penuhi hati kami dengan cinta-Mu. Selamatkan kami dari kejahatan orang-orang yang hasad. Ya Allah, jika ada orang yang membenci kami karena iri, maka sembuhkan hatinya. Berikan ia ketenangan, dan bimbing ia kembali kepada cahaya-Mu. Dan jika hasad itu menjadikan hidup kami sempit, maka luaskanlah. Jika menjadikan langkah kami berat, maka mudahkanlah. Jika menjadikan hati kami gelisah, maka tenangkanlah dengan zikir kepada-Mu. Wahai yang Maha Melihat, Engkau tahu semua yang tersembunyi. Jangan biarkan kami terpancing membalas. Kuatkan kami untuk tetap berbuat baik. Biarkan Engkau yang membalas semua keburukan dengan keadilan-Mu yang sempurna. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas kebaikan dan keikhlasan. Jadikan kami pohon yang akarnya kuat di bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Jika diterpa angin, tidak tumbang. Jika dijatuhkan, justru bangkit. Saudaraku, ingatlah bahwa hidup ini hanya sebentar. Tidak ada waktu untuk membalas orang yang iri. Gunakan waktu itu untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan menyebarkan kebaikan. Biarkan orang yang hasad sibuk dengan penyakit hatinya. Dan kita, sibuk dengan kebaikan, ibadah, dan kebersihan hati. Karena pada akhirnya, bukan pujian manusia yang kita kejar, tapi ridha Allah yang abadi. Tetap tenang, tetap berbuat baik, dan tetap berada dalam lindungannya. Semoga kita ditakdir oleh Allah memiliki hati yang gampang menangisi kesalahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.